ketika kita menggunakan ANSI 99 SQL, biasanya sintaks ini bisa digunakan untuk metode database yang lain atau pemrograman database yang lain ya. Jadi bukan cuma di Oracle, karena itu adalah dia mempunyai standarisasi internasional ya. Kemudian ada juga akan kita pelajari, kalau nggak salah itu minggu depan, itu akan kita pelajari sintaks di Oracle untuk join table ya, atau relasi tabel. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan model bagaimana kita melakukan sintaks dengan menggunakan sintaks ANSI 99 SQL ya. Jadi seperti ini. Nah, ingat ya, ketika kita berbicara pada dalam database itu kita harus melakukan namanya join table. Ya, jadi tidak mungkin kita tabel itu akan berdiri sendiri ya, tetapi tabel itu akan melakukan join ya atau relasi ya. Kalau kita berbicara pada database, database itu adalah yang disebut dengan relasi. Nah, bagaimana kita menerapkan relasi ini ke dalam sintaksnya? Nah, ini adalah contoh ya. Jadi tabel, ya, jadi ada beberapa tabel itu kita relasikan atau kita joinkan ya, sehingga menghasilkan satu buah tabel. Nah, itu yang biasa disebut ada namanya foreign key ya, dan sebagainya ya. Jadi hasil dari perpaduan atau relasi atau join tabel dari tabel satu dengan tabel yang lain ya. Jadi antara tabel satu dan tabel yang lain. Kemudian seperti ini ya. Jadi ini yang ingin kita peroleh ya. Jadi bukan cuma satu tabel yang kita relasikan, tetapi bisa menggunakan beberapa tabel kita lakukan namanya join. Ya. Jadi seperti ini. Jadi misalnya dari tabel departemen, kemudian dari employee sama employee, kemudian kita joinkan, maka muncul seperti ini. Ya, jadi kita harus mengaitkan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain, bukan kolom yang satu dengan kolom yang lain, tetapi ketika kita sudah belajar join, itu antara tabel satu dengan tabel yang lain. Jadi ada dua buah tabel menjadi satu buah tabel tampilannya. Jadi seperti ini ya. Jadi apa yang ingin kita joinkan ya, apa kita menampilkan misalnya dari tabel departemen dengan employee yang kita mau joinkan, misalnya di dalam tabel departemen itu kita menggunakan ID departemen dengan nama departemen, maka di employee ID sama dengan apa yang akan kita tampilkan di dalam tabel employee ya. Jadi employee ID, departemen ID, dan departemen name. Jadi ini hasil dari join tabel. Ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti akan kalian lihat minggu depan itu apa sih perbedaan antara ANSI dan sintaks dari Oracle. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan bahwa ada yang milik Oracle, kemudian ada yang mirip dari ANSI. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari dari ANSI. Ya, jadi kita akan menggunakan join. Jadi kalau kita menggunakan ANSI itu kita akan menggunakan perintah join namanya. Kalau kita menggunakan Oracle itu kebanyakan kita akan menggunakan koma ya, sama dengan kita belajar kemarin if ya, case dengan decode ya. Kalau decode itu kan kita menggunakan koma ya. Jadi untuk memisahkan antara statement satu dengan statement yang lain, maka kita menggunakan koma. Kalau kita kemarin menggunakan case, itu kebanyakan kita menggunakan then ya, dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Nah, itu yang akan kita pelajari untuk di section pada hari ini. Itu kita akan menggunakan perintah join. Ya. Jadi itu saja perbedaannya. Nah, seperti yang sudah disampaikan, kalau kita berbicara pada ANSI itu adalah singkatan dari American National Standard Institute. Ya, jadi ini adalah standar internasionalnya. Ya, jadi bisa digunakan untuk bisa berjalan di database yang lain. Ya.
Jadi ini ya. Jadi saya langsung masuk ke namanya natural join saja dulu ya. Jadi kalau untuk yang ANSI kalian bisa baca ya satu demi satu. Jadi intinya itu adalah standar internasional kalau kita berbicara pada ANSI ya. Nah, di sini ketika kita menggunakan namanya natural join ya. Jadi yang pertama materi kita itu adalah natural join. Closure join SQL menggabungkan bidang dari dua tabel atau lebih dalam database relasional. Ya, jadi kalau kita sudah melakukan namanya model fisik, maka kita akan berbicara pada database relasional. Ya, kalau kalian belajar desain database itu kalian masih berbicara pada model konseptual ya. Kemudian natural join berdasarkan pada semua kolom dalam dua tabel yang memiliki nama yang sama dan memilih baris dari dua tabel yang memiliki nilai yang sama di semua kolom yang cocok. Jadi kalau kita berbicara pada natural join, itu didasarkan pada semua kolom dalam dua tabel. Jadi ketika misalnya ada dua buah tabel memiliki kolom yang sama, baik tipe datanya maupun nama kolomnya dan nama recordnya, maka itu bisa kita gunakan namanya natural join ya, yang cocok ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi natural join itu adalah contohnya di sini adalah tabel karyawan memiliki kolom job ID. Ya, jadi tabel karyawan ya sama tabel pekerjaan. Nah, mungkin kalian bisa lihat ya sebentar ya saya inikan dulu. Ya, jadi saya inikan dulu ya, saya login ke Apex-nya dulu. Jadi silahkan login ke Apex-nya ya, sambil kalian melihat. Nah, tadi dikatakan bahwa di dalam tabel employee, jadi dalam tabel employee itu ada namanya job ID ya. Jadi ini diperhatikan baik-baik. Di tabel employee itu ada job ID. Kemudian di tabel yang lain atau di tabel jobs itu ya, jadi di dalam tabel jobs itu ada juga namanya job ID. Jadi sama. Itu yang disebut dengan dua kolom yang sama persis. Ya, yang dimiliki oleh lebih dari satu tabel. Ya, jadi tadi kan dikatakan yang kita natural join-kan itu adalah yang sama, ya. Jadi kolom yang sama di tabel yang berbeda. Ya, tadi di tabel employee kita temukan namanya atribut ya dari job ID. Jadi ini kemudian kita juga berbicara pada jobs. Tabel job itu ada job ID. Sama. Ya, varchar 10. Ya. Jadi sama. Ya, jadi bisa dipaham ya. Jadi yang dikatakan itu adalah ini ya. Jadi sama. Jadi dua buah tabel itu dia mempunyai nama kolom yang sama. Jadi sama persis. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, Bu, kalau sama persis tapi tipe datanya berbeda, itu bukan menggunakan natural join. Nanti kita akan belajar metode yang lain. Ya, bukan natural join kalau misalnya namanya sama job ID tetapi tipenya berbeda atau struktur dari datanya itu berbeda. Ya. Jadi seperti itu. Bukan menggunakan natural join. Kalau natural join itu harus sama persis. Ya, mulai dari strukturnya, data recordnya sama nama kolomnya. Jadi kan biasanya ada nama kolom yang sama, tetapi mungkin strukturnya berbeda.
Nah, itu tidak bisa menggunakan namanya natural join. Nanti mungkin ada yang bertanya, Bu, menggunakan apa? Nanti akan kita belajar. Ya, masih banyak metode yang lain ya, metode join yang lain. Ya, jadi itu. Sampai di sini bisa dipaham atau ada yang mau bertanya? Jadi yang harus sama ya. Jadi dua buah tabel ini adalah tabel employee, di sini adalah tabel job. Ya, yang memiliki kolom yang sama dengan struktur tabel yang sama. Ya, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi kalau kita menggunakan natural join, kalau kita menggunakan sintaks ANSYS, kita menggunakan di sini natural join. Ya. Kalau kita nanti menggunakan Oracle, ini natural join-nya kita ganti menjadi koma. Jadi ibaratnya adalah kita akan menampilkan, ya, jadi namanya select, jadi menampilkan first name, last name, job ID, dan job title dari tabel employee dengan tabel join, tabel jobs, ya. Jadi ada dua buah tabel, kita tampilkan ini last name, first name, last name, job ID, job title. Dari Departemen ID 80, lebih besar daripada 80. Nah, kalau kita misalnya kita menggunakan sintaks ini, ya, jadi kita menggunakan sintaks ya. Itu kalian bisa langsung copy. Jadi ini kalau menggunakan natural join. Jadi kalau kita menggunakan namanya natural join, ya. Jadi ingat ketika menggunakan natural join, ya, jadi ini, ya. Jadi ada dua buah tabel yang kita joinkan, yaitu tabel employee dan tabel job. Jadi, employee dan tabel job. Ingat ya, natural join ini dihurufkan besar karena ini adalah klausa dari Oracle, dari Oracle maupun ANSYS ya. Jadi yang seperti ini dihuruf besarkan supaya tahu ya, ketika misalnya ada kesalahan itu gampang kita identifikasi. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalian tinggal buat seperti ini. Ya. Jadi select employee ID, last name, job, dan seterusnya dari tabel employee, kemudian di natural join-kan menjadi dengan tabel job. Nah, jadi yang memiliki employee ID misalnya antara 100 dan 200. Jadi ini modelnya. Nah, jadi yang sama itu adalah job ID. Job ID itu akan disandingkan dengan job title dari ini. Dan kalau kita munculkan job ID ini apa nama jobnya atau pekerjaannya. Jadi diambil dari tabel yang ini. Karena di dalam tabel employee itu yang ini tidak ada. Tetapi yang ini di keduanya itu ada. Itu yang disebut dengan natural join. Ya. Jadi yang bisa dijoinkan itu adalah ketika menggunakan natural join itu adalah tabel yang memiliki nama kolom yang sama dengan struktur yang sama. Ya. Jadi ini ya. Jadi harus ingat ya, oh natural join ini.
Cuman kalau nanti kita belajar di sintaks Oracle, itu cuman perbedaannya adalah, yang pertama itu adalah perbedaannya adalah ini, apa, komanya, ya, kemudian istilah-istilahnya, ya. Karena kalau di Oracle itu nggak ada namanya natural join. Ya. Jadi nggak ada namanya natural join, cross join, dan seterusnya. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Jadi sintaksnya itu. Jadi diperhatikan natural join, sintaksnya. Natural join. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nah, kalau kita menggunakan cross join, bedanya tadi itu adalah ibaratnya gimana ya? Misalnya, ya, misalnya nih, di mana di tabel yang satu, ya, ada 10 baris, ya. Misalnya di tabel yang satu ada 10 baris, kemudian di tabel yang kedua ada misalnya 10 baris. Jadi total baris yang dihasilkan oleh cross join ini adalah senilai 100 baris. Ya, jadi paham ya. Jadi ini semakin banyak datanya yang jadi kalau misalnya kita menggunakan namanya cross join. Ya. Jadi misalnya Fernando, misalnya seorang administrasi. Fernando juga dia akan menggabungkan sama dengan misalnya accounting. Jadi misalnya ada pekerjaan 10, maka Fernando ini dipasangkan dengan 10 job yang ada. Ya. Jadi ibarat teori peluang. Ya, jadi kombinasi. Ya. Jadi makanya kenapa dia muncul banyak baris. Jadi diandaikan ini. Ya. Jika yang satu adalah 20 baris, maka yang satunya 100 baris, maka dia akan menghasilkan 2000 baris. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya tabel pertama itu adalah punya 10 baris, maka tabel tabel berikutnya juga misalnya 20 baris, maka dia akan menghasilkan 200 baris. Nah, itu akan kita lihat yang mana sih natural join. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini adalah cross join. Ya. Jadi tabel karyawan berisi 20 baris. Jadi kalau tabel karyawannya berisi 20 baris, kemudian tabel departemennya itu adalah 8 baris, maka 20 dikali dengan 8 itulah hasil dari cross join-nya. Jadi data yang ditampilkan dalam cross join itu menjadi 160 baris. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, semua karyawan, ya, 20 karyawan ini dengan 8 departemen itu misalnya Abel administrasi. Abel juga adalah misalnya akunting. Ya, jadi seperti ini semua. Jadi nanti Abel juga itu adalah akunting, Davis juga akunting, dan seterusnya. Makanya kenapa dia banyak. Ya. Jadi semua itu peluang itu dikombinasikan. Ya. Jadi paham ya? Ada nggak yang mau ditanyakan terkait dengan cross join? Ya, jadi kalau cross join itu lihat saja berapa record barisnya, berapa record baris di dalam tabel yang satu, kemudian berapa record baris di yang kedua. Kalian akan dapatkan berapa jumlah barisnya. Jadi dia akan memasangkan masing-masing di departemen yang berbeda. Jadi Abel punya mungkin 8 departemen. Dapis juga 8 departemen, Dehan juga begitu. Ya, padahal sebenarnya Abel ini cuma mungkin ada satu departemen saja dia tempati. Tetapi segala kemungkinan itu dibuatkan menjadi cross join. Jadi ibarat peluang, dari peluang. Jadi itu yang disebut dengan cross join dan natural join. Ada nggak yang ingin kalian tanyakan untuk cross join dan natural join?
Silahkan jika ada yang ditanyakan, kemudian kalau nggak ada kita lanjut. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita akan masuk ke namanya klausa join. Ya, jadi kita akan belajar klausa join. Untuk tujuannya jadi sama ya. Jadi kita akan menggunakan namanya klausa using. Using, kemudian ada juga klausa on. Ya, jadi ada dua klausa. Kemudian kita juga bisa menggabungkan 3 tabel. Ya, jadi bukan cuma 2 tabel yang kita bisa joinkan, tetapi bisa juga 3 tabel. Jadi tergantung dari kebutuhan, ya, tergantung dengan proses bisnis yang kalian inginkan. Ya. Nah, yang pertama kita akan masuk ke namanya klausa using. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita berbicara pada natural join, itu harus sama persis, tipe datanya harus sama, ya, kemudian nama kolomnya juga harus sama. Tetapi kalau klausa using ini adalah boleh saja nama kolomnya sama, tetapi tipe datanya berbeda. Nah, itu bisa kita gunakan menggunakan klausa using. Kenapa kita menggunakan klausa using? Kenapa kita bisa menggunakan klausa using tetapi tipe datanya berbeda, nama kolomnya sama? Karena di dalam klausa using dia akan menyebutkan secara spesifik ya, nama kolom yang akan dituju. Kalau yang natural join tadi kan dia tidak akan menuliskan ya, dia akan menggunakan natural join yang mana, dia menjoinkan natural joinnya itu yang mana, pada kolom yang mana, sehingga kenapa dia harus sama strukturnya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini natural join. Ya. Natural join dia cuma menyebutkan nama tabelnya, tetapi dia tidak menyebutkan nama kolomnya. Nah, kalau menggunakan klausa using, dia akan menyebutkan nama kolom secara spesifik. Ya, sehingga walaupun tipe datanya berbeda, itu bisa ditampilkan. Nah, itu bedanya antara natural join dengan klausa using. Ya, nah ini ya. Jadi diperhatikan baik-baik ketika menggunakan klausa using, ya. Jadi sama yang di atasnya boleh. Jadi yang dijoinkan ini adalah dari tabel employee sama tabel departemen. Ya. Jadi tabel employee sama tabel departemen. Nah, sebenarnya di dalam mungkin kalian bisa lihat di objek browsernya, di dalam tabel employee dan tabel departemen itu memiliki departemen ID. Ya, departemen ID yang sama. Ya. Jadi departemen ID yang sama. Ya. Jadi di employees, departemen itu mempunyai departemen ID. Nah, di sini secara spesifik itu diambil, jadi di sini employee join departemen. Jadi kalau kita menggunakan natural join sudah sampai di sini saja. Ya, jadi natural join departemen. Dia tidak akan melakukan spesifik. Ya. Jadi dia ibaratnya mencari secara otomatis ya, yang sama di dalam kolom yang itu. Nah, tetapi kalau kita menggunakan using, itu kita harus menyebutkan secara spesifik. Nah, itu makanya bisa beda tipe datanya, nggak masalah. Yang penting nama kolomnya sama. Makanya bisa ditampilkan. Tetapi kalau natural join harus mirip, karena secara otomatis sistem itu akan mencari. Ya, jadi bisa dipahami. Jadi itu bedanya kalau kita menggunakan natural join atau klausa using.
Jadi harus menyebutkan secara spesifik kolom yang akan kalian tuju. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, where ini, perhatikan baik-baik, where ini digunakan adalah untuk menyeleksi barisnya. Ya, sehingga biasanya kan terlalu banyak data, cuman sedikit saja kita mau tampilkan. Misalnya kita ingin menampilkan pegawai yang mempunyai gaji misalnya 100.000, lebih besar daripada 100.000, maka kita menggunakan clause where. Karena kalau kita tidak menggunakan clause where, maka semua karyawan itu akan tampil, walaupun mempunyai gaji yang paling sedikit maupun terbesar. Jadi ini adalah gunanya clause where adalah untuk menyeleksi. Jadi itu bisa dipahami. Ya. Nah, ini adalah alias. Nah, sama ya, ketika kalian belajar saya ajarin kemarin caranya menggunakan alias. Alias itu adalah mengganti. Ya. Jadi menggunakan as boleh. Seperti ini. Nah, kalau menggunakan alias seperti ini adalah kemarin itu kan alias untuk mengganti nama kolom. Ya, yang as, nama kolom ya, kita mau ganti. Nah, ini adalah membuat alias itu ibaratnya adalah nama lain dari tabelnya. Ya. Kan kalau kita tulis where employee job ID kan panjang. Ya, kenapa ada? Diperhatikan baik-baik. Jika job ID ini ada di dua buah tabel ini, maka kita harus merujuk secara spesifik dari tabel yang mana. Makanya ditulis di sini titik job ID. Ini alias atau nama pengganti dari tabel employee. Di sini employee E. Jadi nama lain employee, tabel employee ini adalah E. Jadi paham ya? Supaya kita enggak terlalu panjang. Jadi sering-seringlah menggunakan nanti yang ini, karena di slide selanjutnya itu kebanyakan kita menggunakan yang ini. Bu, kalau saya tidak menggunakan alias boleh, tetapi di sini nanti dipanjangkan. Maksudnya di sini adalah, jadi diperhatikan ketika kita menggunakan alias seperti ini, itu adalah begini, cara bacanya ya. Select last name. Kenapa Bu? Kenapa last name ini Bu kita nggak tulis E atau J? E titik last name atau J titik last name. Nah, kenapa di sini tidak ada E, sedangkan yang lain ini, yang ini job ID ini ada. Sedangkan last name dengan job title ini nggak ada. Ya, karena last name ini dengan job title cuma dimiliki oleh salah satu dari tabel ini. Makanya tidak usah kita memberikan inisial, karena secara otomatis sistem akan mencari dari dua buah tabel ini. Tetapi kenapa titik job ID ini kita tuliskan inisial E, itu artinya kita mengambil dari tabel employee. Karena job ID ini ada di dua buah tabel tersebut. Di employee dengan di jobs itu dia punya job ID. Tetapi secara spesifik kita harus menuliskan job ID dari tabel yang mana kita mau ambil. Kalau misalnya dia cuma ada di salah satu tabel, nggak usah kita kasih inisial. Jadi paham ya. Jadi kalau menggunakan alias. Where job ID sama dengan J job ID. Maksudnya di sini di mana job ID dari tabel employee itu sama dengan job ID yang ada di tabel job. Ya. Jadi dipaham ya. Jadi ini sama. And departemen ID itu sama dengan 50, 80. Ingat kalau dia N itu adalah kedua pernyataan itu adalah benar.
Ya. Benar di atas, benar juga di bawah. Maka dia akan ditampilkan. Jika salah satu benar, maka itu dia tidak akan tampil karena logika yang harus kalian gunakan harusnya logika OR. Jadi kalau misalnya cuman salah satu tabel yang memiliki last name, maka kalian nggak usah membuatkan inisial. Tetapi kalau dua buah tabel itu memiliki nama yang nama kolom yang sama, maka kalian harus membuatkan namanya inisial. Bisa seperti itu. Ya, jadi harus kalian pahami. Ya, jadi harus kalian pahami ya terkait dengan hal-hal seperti ini. Nah, kenapa yang ini salah? Karena di sini adalah employees, di sini sudah dikasih inisial. Kalau kalian sudah harus membuat alias atau inisial di sini, maka di sini juga harus inisial saja. Kalau di sini kalian masih tulis employees, di sini juga sudah inisial, maka ini dikatakan salah. Jadi dipaham ya, kalau kalian sudah menuliskan inisial di sini atau alias di sini juga harus kalian menuliskan alias. Kalau kalian tidak menuliskan alias di sini, ini benar. Tapi yang di bawah ini salah. Karena ada aliasnya. Jadi harus konsisten. Nah, ini adalah menggunakan klausa on. Kalau menggunakan klausa using, itu kebanyakan kita atau perbedaan klausa on dengan using itu kalau di using itu kita menggunakan tanda sama dengan, bukan tanda lebih besar, seperti yang di atas ini. Jadi sama yang di atas ya. Ini. Jadi kalau kita menggunakan using itu adalah kebanyakan kita menggunakan ini tanda sama dengan. Ya. Jadi dalam where-nya itu kebanyakan kita menggunakan tanda sama dengan. Kalau klausa on itu kita menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar, atau kita menggunakan operator penggunaan between antara. Ya, itu perbedaannya using dengan on. Ya. Jadi kebanyakan ya. Jadi kalau di using itu cuman kita bisa menggunakan sama dengan, kalau di on kita bisa menggunakan klausa selain sama dengan itu kita bisa menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, atau kita bisa menggunakan operator between. Nah, ini adalah menggunakan klausa on. Ya. Jadi kita penulisannya itu adalah nama tabel dijoinkan dengan tabel yang lain, kemudian on. Ya, jadi on. Jadi seperti ini. Jadi itu adalah cara. Ya. Jadi sebenarnya sama, cuman perbedaannya itu ya. Jadi kalian bisa lihat ya untuk. Nah, kalau misalnya menggunakan 3 buah tabel itu bisa. Ya, jadi contohnya ini. From employee join department, kemudian using department ID, join location using location ID. Ini adalah 3 buah tabel dari tabel employee sama tabel departemen sama location. Ya. Ingat kalau kalian menggunakan using harus spesifik. Ya. Ini nama kolomnya apa yang akan kalian tuju. Beda dengan menggunakan natural join. Jadi itu. Jadi menggabungkan atau menjoinkan tabel itu bukan cuma 2 buah tabel terus, tetapi bisa menggabungkan beberapa tabel.
Ya, jadi ini. Ya, jadi itu ya. Nah, di sini berikutnya itu adalah inner join versus outer join. Ya, yang dimaksud dengan inner join, ya, inner join itu adalah biasa kan kalian lihat perpotongan ya, atau biasanya kalian buat diagram Venn, ya, dua buah diagram Venn, kemudian kalian ibaratnya satukan, ya. Eh, yang di tengah itu adalah perpotongan ya antara A dan B misalnya, kayak ibarat sebuah cincin ya. Itu yang disebut dengan inner join. Ya. Jadi itu adalah yang disebut dengan inner join. Kemudian outer join itu adalah yang tidak terkena perpotongan. Ya, itu yang disebut dengan outer join. Ya. Nah, nanti akan kita pelajari inner join, outer join. Nah, di outer join itu akan kita pelajari left outer join, kemudian right outer join, dengan full outer join. Tetapi kalau di sintaks dari Oracle, full outer join ini tidak ada. Ya, cuma di ANSI aja yang ada. Ya. Jadi ini kita masih menggunakan ANSI 99 SQL. SQL 99. Jadi seperti itu. Nah, yang pertama itu kita akan menggunakan left dan right outer join. Ya. Ketika kita menggunakan left outer join, ya, dia akan menampilkan ya yang di sininya itu terisi, tetapi di sebelah kanannya itu kosong atau dia bersifat nol. Ya. Jadi dia punya ada nama, tetapi tidak ada departemennya. Jadi ibaratnya ada seorang pegawai yang tidak memiliki departemen. Bisa dipaham, jadi dia akan menampilkan pegawai, nama pegawainya yang tidak memiliki departemen ID dan departemen name, atau dia bersifat nol, kosong di sini. Itu adalah leave outer join. Jadi cara mensintakskan itu adalah modelnya seperti ini. Jadi sama, tetapi cuman penulisannya di sini leave outer join. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ini ya, leave outer join. Ya, jadi ada karyawan tetapi dia tidak memiliki departemen. Jadi di sebelah kanan itu namanya leave kan sebelah kiri. Kiri ya, kanannya itu kosong. Kalau menggunakan right outer join, beda lagi. Ya. Jadi bedanya itu adalah seperti ini. Ada departemen, tetapi dia tidak punya karyawan. Itu namanya right outer join. Artinya sebelah kanannya ada, sebelah kirinya nggak ada. Ya. Jadi kalau kita berbicara pada left dan right. Kalau full outer join maksudnya adalah yang tadi ya, yang mempunyai karyawan tetapi tidak mempunyai departemen itu akan ditampilkan sama dengan yang punya departemen tapi tidak mempunyai karyawan. Jadi namanya full outer join. Jadi dia akan menampilkan dari right dan left outer join. Ya, jadi itu. Itu yang disebut dengan full outer join. Ya, jadi harus kalian ketahui apa yang disebut dengan left outer join dan right outer join dan full outer join. Jadi
itu setidaknya adalah materi terkait dengan outer join. Ya. Jadi ada yang ingin kalian tanyakan terkait dengan ini. Nah, kalau kalian ingin menggunakan sintaks itu bisa. Jadi modelnya kalau dia adalah outer join, sebentar ya. Saya akan contohkan. Jadi ini ya. Jadi kalau nggak tampil di sini, tinggal kalian mau masukkan di sini berapa. Jadi dia akan tampil di bawah. Jadi seperti itu ya. Jadi kayak gini. Nah ini belum ada yang muncul. Jadi kalian bisa menambahkan datanya. Jadi dicari seperti itu. Ini pasti ada. Nah ini ya grand ya. Dia adalah leaf outer join. Leaf outer join kenapa? Karena dia berada di sini, sebelah kirinya terisi, sebelah kanannya enggak. Nah, jadi itu. Ada yang ingin kalian tanyakan, silakan ditanyakan. Jadi itu perbedaan antara leaf outer join dan right outer join. Kalau nggak ada, kita lanjut ke self join dan query hierarchy. Ya. Ketika kita menggunakan namanya self join, ya itu sebenarnya ada tabel yang sama. Ya, jadi seperti ini. Ini adalah berelasi ke dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan apa ya? Query hierarchy. Nanti akan kalian pelajari di dalam desain database. Mungkin sudah diajarin sama Budiman. Jadi ini modelnya. Jadi dia itu adalah berelasi ke dirinya sendiri. Contohnya gini. Seorang kaprodi itu adalah seorang pegawai juga. Ya. Jadi pegawai Universitas Muhammadiyah. Jadi ini dibuatkan seperti ini. Ya. Jadi mau dekan, mau rektor itu adalah pegawai. Jadi dituliskan seperti ini. Nanti tinggal membedakan adalah misalnya tunjangannya. Ya, antara satu dengan yang lain kan ada yang memiliki tunjangan jabatan dan ada yang tidak. Jadi ini makanya kenapa komisi itu adalah bersifat opsional. Ya, boleh diisi dan boleh tidak. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Ini menggabungkan dari work from, kemudian manager, last name, ya, kemudian as, work for, ya. Jadi ini adalah aliasnya. Jadi penggabungan ini kemudian kita ganti aliasnya menjadi ini. Ya.
Nah, yang disebut dengan subjoin sebenarnya bahwa seperti yang tadi itu adalah sebenarnya ada cuman satu tabel, tapi direlasikan dengan tabel yang sama. Tetapi kalau di dalam database itu nggak bisa. Jadi harus dibuatkan seolah-olah itu adalah dia adalah tabel yang berbeda, tetapi sebenarnya adalah tabel yang sama. Ya. Jadi sebenarnya ini namanya subjoin itu adalah tabel yang sama, yaitu tabel employee. Tetapi kita buatkan seolah-olah ada dua buah tabel, yaitu karyawan manajer sama karyawan pekerja. Maksudnya ini yang ada jabatan, ini yang pekerja biasa. Nah, tapi sebenarnya dia adalah satu buah tabel. Itu yang disebut dengan subjoin. Jadi dasarnya, dasar utamanya itu adalah sama tabelnya. Nah, makanya dibilang dia berelasi ke dirinya sendiri. Ya. Jadi tabel yang sama direlasikan dengan tabel yang sama, tetapi kalau di dalam database itu tidak boleh. Maka dibuat seolah-olah menjadi dua buah tabel. Maka ditulis di sini adalah tabel employee worker dan employee manager. Padahal boleh kalian lihat ini employee worker dengan employee manager itu tidak ada tabelnya. Yang ada itu adalah tabel employee saja. Cuman dibuat seolah-olah menjadi dua buah tabel. Ya, jadi itu yang disebut dengan self join. Ya, jadi employee worker dengan join employee manager. Jadi sebenarnya ini adalah diambil dari tabel employee saja. Cuman mindset tidak mungkin dari tabel employee join dengan employee ya. Jadi dibuat seolah-olah ini adalah dua buah tabel yang berbeda. Tapi sebenarnya sama. Itu yang disebut dengan self join, yaitu berrelasi ke dirinya sendiri ya. Kalau dia adalah query hierarki, ini adalah seperti ini. Ya, seperti ketika kita membentuk suatu organisasi, jadi susunannya hierarki dari atas ke bawah. Ya. Jadi misalnya kayak keluarga ya, dari orang tua terus sampai ke bawah. Nah, kalau di dalam database programming itu bisa kalian buatkan. Jadi menggunakan tabel hierarki. Jadi modelnya seperti ini. Jadi ketika kita membuat namanya ilustrasi dari struktur organisasi, King ini adalah misalnya presiden, ini adalah manajer. Manajer ini membawahi sekian ya, dan seterusnya. Nah itu misalnya contohnya seperti itu. Nah ini bisa kita buatkan data SQL statement. Jadi ini. Jadi kalian bisa menggunakan level ya untuk ini king adalah level 1, ini level 2, level 3 dan seterusnya. Ya, jadi itu. Nah, ini perhatikan baik-baik kenapa hilang. Kenapa tanda silang ini ketika kita menggunakan where last name itu adalah Higgins, itu adalah Kocar ya, langsung ke Kocar. Ini salah. Kenapa? Karena ini Higgins-nya ini tidak ada. Secara struktur ini salah. Kenapa? Karena Kocar langsung membawahi Gibbs. Padahal dia harus Kocar ini harus membawahi seorang Higgins. Higgins ini akan membawahi Gibbs. Ya, jadi ini strukturnya salah. Jadi kalau dia modelnya seperti ini salah. Ya. Jadi seperti misalnya struktur organisasi ya. Kalau ada yang terhapus di atas ya otomatis salah. Ya, jadi seperti ini. Enggak boleh. Nah, kalau yang seperti ini last name and last name Higgins artinya dia strukturnya cuma sampai ke Higgins. Gibbs ini tidak ada. Ya, jadi kalau ini modelnya seperti ini. Kocha, Allen, sama Higgins. Setelah Higgins itu tidak ada. Ya.
Jadi itu. Jadi ketika kita menggunakan pohon. Jadi ingat, ketika kalian menggunakan pohon, gambarkan dulu struktur hierarkinya. Ya, jangan sampai salah dalam menggambarkan. Jadi seperti ini. Jadi king itu adalah yang paling atas, jabatan paling atas. Setelah paling atas, level kedua itu siapa? Level ketiga siapa? Level keempat siapa? Nah, jadi itu yang disebut dengan struktur hierarki. Ya, jadi struktur hierarki itu adalah struktur yang tersusun secara hierarki. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ya. Ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Silahkan IGD Darmayana. Bu, saya izin bertanya tentang cross join tadi, Bu. Eh, Cross join tadi kan menghasilkan yang terdiri dari setiap kombinasi baris dari dua tabel. Tadi kan contohnya dua tabel karyawan, 20 baris, terus tabel departemen 8 baris. Nah, berarti itu eh, cross join-nya terus 160 baris. Nah, berarti itu kayak dikalikan gitu kan, Ya, jadi untuk Bu? menghasilkan, untuk tahu hasil dari ibaratnya, tunggu dulu ya, saya screen sharekan dulu untuk yang lihat di objek browser ya. Nah, perhatikan baik-baik di dalam tabel departemen itu ada data di sini. Perhatikan departemen ya. Jadi mungkin kalian lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, ada 8 ya. Jadi 8, kemudian misalnya employee. Jadi bisa kalian lihat di sini ya. Jadi datanya itu kalian bisa lihat di data. Jadi ini ada berapa ini? Ini ada 20 ya. Jadi 15, ini ada 20. Jadi tadi 8 dikali dengan 20, maka hasilnya 160. Jadi ketika kita misalnya menggunakan cross join, maka Stephen King ini dia akan dipasangkan dengan semua di dalam tabel departemen tadi. Ada 8 tabel departemen ya. Misalnya tadi akunting misalnya ya, dan seterusnya. Jadi itu hasilnya. Jadi kita sudah tahu bahwa hasil dari cross join itu adalah sebanyak 160 data. Itu maksudnya. Ya. Jadi Oh, ibarat menghasilkan kombinasi ya. Jadi kalau kita menggunakan cross join itu artinya adalah kombinasi. Ya. Jadi jadi misalnya kalau kurang 160 ini data artinya ada yang salah, misalnya cross join kalian ya. Kenapa? Ya harusnya dia menghasilkan 160 data karena record-nya itu akan dikalikan antara record dari atau data yang ada di tabel yang satu dengan tabel yang lain gitu. Jadi paham ya? Atau masih ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum mengerti gimana? kalau datanya kosong itu juga termasuk Kak, Bu? Masih hitungan juga. Data yang kosong yang mana? Jadi Kan kalau dia kayak Stephen yang di bagian manajer ID kayak gitu kan dia datanya kosong. dia tidak ingat, dia tidak akan akan merelasikan yang ini. Ya, dia akan merelasikan ya, ini kan manajer ID tidak ada di dalam tabel departemen.
Ya, jadi diperhatikan baik-baik ya. Jadi ini kan tidak semua ini yang kayak commission PCT, manager ID ya. Yang kita gunakan itu adalah di dalam tabel employee itu yang berhubungan dengan departemen ID. Ini departemen ID-nya kan semua karyawan itu kan yang ada. Ya, jadi seperti itu. Jadi dia tidak berelasi dengan ini, commission PCT dan seterusnya. Lihat apa yang direlasikan kalau kita menggunakan cross join. Ya, bisa dipaham. Jadi kalau kita menggunakan cross join, bentar ya, saya screenkan kembali cross join. Nah, ini ya. Diperhatikan baik-baik. Yang kita tampilkan di sini itu adalah last name dengan departemen name-nya saja. Ya. Jadi departemen name-nya saja. Ya, bukan tadi manajer ID yang ditanyakan, Bu, kenapa ada yang kosong. Jadi lihat di sini select-nya apa yang ditampilkan. Ya. Kalau dia misalnya kosong, maka ingat ketika dia akan dikalikan dengan kosong, tetap dia akan muncul 100 sekian data, tetapi dia akan muncul adalah bersifat nul. Jadi misalnya Abel, misalnya dia tidak punya, itu tetap kita tuliskan, tetapi dia diibaratkan nul, datanya nul. Jadi dipaham ya. Jadi tetap dia akan dihitung, tetapi nanti di sini tetap dia nol. Jadi ingat kalau dikali apapun dengan data itu disandingkan dengan yang nol, tetap dia akan menghasilkan nol. Ya, tetapi tetap dituliskan. Nanti kalau Bu, kenapa harus ditampilkan? Nanti kalau kita tidak mau tampilkan, itu bisa kita menggunakan namanya count. Itu belum kita pelajari, nanti di belakang-belakang baru kita pelajari terkait dengan perintah dari count. Bagaimana caranya menampilkan jumlah baris yang ada datanya dengan yang tidak ada datanya. Ya, jadi yang bersifat nol dan not nol. Ya, kalau kita menggunakan perintah count, itu yang dihitung itu adalah jumlah baris yang mempunyai data saja. Yang nol itu kita tidak hitung kalau menggunakan count. Ya, tapi kita belum pelajari nanti setelah, kalau nggak salah itu setelah sebelum midterm atau setelah midterm. Midterm kita kan ada di section yang ke-11 kalau nggak salah. Ya. Jadi nanti akan kita pelajari. Jadi sedikit-sedikit akan kita pelajari. Jadi kalau kita menggunakan count nanti itu yang ditampilkan itu adalah baris yang cuman punya isian. Yang tidak itu dia tidak akan tampilkan. Ya, misalnya di dalam tabel departemen ada 20, tetapi ada yang tidak terisi 3, maka dia cuma menampilkan 17 baris. Beda lagi kalau kita menggunakan kon bintang. Ya, sama dengan menggunakan select bintang. Select bintang itu adalah menampilkan keseluruhan data di dalam tabel yang ingin kita tuju. Misalnya tabel employee. Jadi kita akan menampilkan semua kolom dan baris yang ada di dalam tabel employee. Namanya bintang ya. Jadi kalau kita menggunakan bintang. Tapi kalau kita tidak menggunakan bintang, kita harus menyebutkan nama kolomnya yang akan kita tampilkan. Sama dengan count dengan kon bintang. Kalau kon bintang, semua baris baik yang bersifat nol maupun not nol dia akan hitung. Ya. Jadi kalau cross join ini itu akan tetap dihitung berapa jumlah baris yang ada atau record yang ada di dalam tabel yang satu, itu kita kalikan dengan jumlah data atau record yang ada di tabel yang kedua. Jumlah barisnya yang kita hitung, ya bukan jumlah nolnya yang kita hitung atau not nolnya yang kita hitung. Ya, jadi seperti itu. Sudah dipaham IGD Dharmayana atau masih ada Paham, yang ingin ditanyakan? paham Bu, paham. Terima kasih banyak Bu.
Ada lagi, silahkan. Jadi ingat perbedaan natural join dengan using tadi ya, using kemudian on ya. Jadi kalau natural join itu sama persis ya, baik struktur datanya, tipe datanya harus sama ya. Kalau dia using, walaupun nama tabelnya sama tapi struktur tabelnya beda, itu bisa. Karena kenapa? Kita harus merujuk pada atau mengidentifikasikan tabel mana, kemudian dia adalah kolom yang mana yang kita tuju. Makanya boleh. Tapi kalau natural join kan kita tidak menyebutkan nama kolomnya secara spesifik, karena dia secara sistem dia akan mencari kolom yang sama dengan struktur data yang sama atau tipe data yang sama. Ada lagi yang ingin kalian tanyakan, silahkan ditanyakan. Ingat, sekarang sudah section yang ke-6 ya. Jadi mohon diselesaikan sampai section yang ke-6 untuk quiz-quiznya. Karena nanti kita akan live session itu untuk midterm-nya. Saya tidak akan memperbolehkan kalian untuk mengikuti midterm kalau kuisnya belum selesai. Karena soal-soal dari situ, dari kuis itulah yang masuk ke dalam ini ya, ke dalam midterm-nya. Jangan sampai kalian tidak lulus. Jadi ingat, kalau midterm itu dengan final termnya, final exam-nya itu cuman 3 kali mengulang maksimal. Kalau misalnya nggak lulus, ya nggak lulus. Jadi sertifikat kalian nggak bisa keluar. Silahkan jika ingin ditanyakan. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, minggu depan kita ketemu lagi ya untuk masuk ke section yang ke-7 ya. Jadi di section yang ke-7 itu kita akan belajar masih lanjutan dari join ya, fungsi join di dalam kita menerapkan di dalam sintaks dari Oracle. Ini kan kita sudah belajar di section 6 ini, kita sudah belajar sintaks ANSI ya. Jadi kita belum belajar sintaks Oracle. Jadi harus paham terkait dengan cross join, karena di dalam Oracle, di sintaks Oracle itu tidak ada lagi kayak misalnya natural join, tetapi dia punya istilah lain kayak misalnya produk kartesian dan sebagainya. Itu adalah model dari Oracle. Ya, tidak ada kita kayak full auto join, itu tidak dikenal di dalam Oracle ya. Yang ada itu adalah left dan right ya, tetapi tidak bisa menggunakan full auto join kalau kita menggunakan sintaks Oracle. Jadi untuk hari ini saya cukupkan ya. Jadi kita ketemu minggu depan untuk materi selanjutnya, yaitu masih tetap kita belajar terkait dari fungsi untuk bagaimana caranya menampilkan join ya di dalam Oracle ya. Jadi miliknya Oracle yang akan kita pelajari. Jadi kalau berbicara miliknya Oracle, otomatis tidak bisa berjalan di database yang lain. Jadi untuk hari ini saya cukupkan sekian dan terima kasih sudah bergabung ya. Jangan lupa absen ya. Jadi absennya mungkin sudah selesai ya. Jadi untuk hari ini saya cukupkan sekian ya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan ditanyakan lewat grup basis data lanjut ya di dalam WA. Jadi silahkan diskusinya di situ. Sekian dari saya dan saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.